Kemerdekaan bagi saya adalah sebuah karya dari anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, kembali lagi bersama saya Devi di acara Kadokes KPU Kabupaten Situbondo Podcast. Nah, teman-teman pemilih, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu komisioner KPU Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Imam Nawawi selaku Divisi Sosdiklik dan Parmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Alhamdulillah, Pak Imam? baik. Alhamdulillah baik. Pak Imam mungkin mau menyapa teman-teman pemilih terlebih dahulu. Boleh saya persilahkan? Ya, baik. Selamat siang, sahabat-sahabat, teman-teman pemilih. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Baiklah teman-teman pemilih, topik kali ini yang akan kita bahas tidak jauh dari busana yang saya gunakan hari ini dan logo yang sudah terpampang di depan kita, yaitu 77 tahun pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, apa itu? Yaitu kita akan membahas tentang kemerdekaan. Wah, kalau bahas tentang kemerdekaan ini nggak nyangka kita sudah 77 tahun lepas dari para penjajah. Bukan begitu, Pak Imam? Ya, baik. Ya. Nah, sekarang adalah masa di mana kita tinggal menikmati kemerdekaan. Kita tinggal bagaimana kita memahami bagaimana kemerdekaan itu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kemerdekaan bersama Pak Imam. Seputar sejarah tentang kemerdekaan nih, Pak. Menurut Pak Imam, sejarah kemerdekaan itu seperti apa? Ya, ini menarik ya kita bahas tentang kemerdekaan, apalagi sekarang momentumnya sangat pas di mana semua anak bangsa memiliki atensi, kemudian semangat yang luar biasa dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan kita. Saya bersyukur ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemerdekaan bagi saya adalah sebuah karya dari anak bangsa. Jadi kemerdekaan kita raih ini adalah jasa dari semua anak bangsa tanpa membedakan ras, kemudian agama, semuanya bersama-sama berjuang bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri dan kita meraih sebuah kemerdekaan seperti itu. Mengenai kemerdekaan nih, Pak, menurut Pak Imam, Indonesia ini sudah merdeka atau belum, Pak? Ya, kalau bagi saya sih secara diur ya, Indonesia ya merdeka lah. Kita diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 45 gitu. Secara de facto kita merdeka. Ya walaupun perlu banyak hal yang perlu kita isi ya. Ini kan persoalannya sebenarnya bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan begitu. Bagaimana tugas kita sebagai anak bangsa ini mengisi kemerdekaan. Itu yang terpenting. Jadi bagi saya negara kita adalah negara yang besar, yang sangat kuat. Terus kemudian tidak ada negara satupun di dunia ini yang sebesar Indonesia begitu. Dalam konteks kultur misalnya ya, kebudayaan ya, Indonesia sangat kaya raya sekali. Kita memiliki misalnya 700 lebih suku bangsa, bahasa yang berbeda, adat istiadat, tradisi yang berbeda. Ini luar biasa. Begitu. Jadi bangsa Indonesia itu punya semangat yang sangat kokoh, yang sangat kuat bagaimana menjadi sebuah bangsa. Walaupun beragam suku bangsanya, tapi mereka punya kemauan yang sama untuk mendirikan sebuah bangsa. Ini misalnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain. Negara yang lain itu hanya ada satu suku tapi ada beberapa negara gitu. Ini contohnya misalnya negara Arab ini kan satu suku, satu bangsa. Tapi mereka terpecah belah menjadi beberapa negara. Kita beragam, beratus bahkan bisa beribu suku begitu. Tapi memiliki satu negara. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Berarti kita harus bangga menjadi warga Indonesia ya, Pak ya? Iya, harus berbangga dan
sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kerja-kerja yang positif, konstruktif untuk kemaslahatan semua warga negara. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau dilihat dari secara teknologi nih Pak, apakah Indonesia sudah merdeka atau belum? Atau kalau dilihat secara teknologi kan semakin tahun semakin ini Pak, kita Iya, harus mengikuti. betul. Kita memang begini ya, dalam konteks perkembangan teknologi informasi, kita sebenarnya punya banyak potensi anak bangsa yang luar biasa Ya, ya. ya, Tapi hanya kemudian ini mentalitas kita sebagai anak bangsa ini terkadang minder nah, ketika berhadapan dengan iya, bangsa-bangsa lain iya, gitu. Kita sebenarnya mampu dan punya banyak kader-kader bangsa kita yang mempunyai apa namanya keilmuan yang sangat luar biasa untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi informasi begitu. Oleh karena itu kemudian kita banyak ngekor misalnya. ya, Kan banyak teknologi kita, ya transportasi kita misalnya mobil banyak kita dari luar negeri dan seterusnya. ya, Padahal kan kita punya potensi untuk mengembangkan nah, sendiri seperti itu. Jadi kalau menurut saya mindset ini yang perlu dirubah. Jadi mindset minder ketika berhadapan dengan bangsa yang lain, kemudian kita rubah bagaimana kita bisa percaya diri, kemampuan kita untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dan apa namanya khas dengan kultur kebudayaan bangsa kita seperti itu. berarti Indonesia sebenarnya apa, teman-teman di Indonesia ini sebenarnya mampu ya Pak untuk, seperti kan contohnya kalau misalnya di luar negeri anak SMP, anak SD itu sudah mampu menciptakan robot dan lain-lain. Sebenarnya kita sebagai generasi muda juga mampu untuk melakukan itu. Iya, sangat mampu. Banyak kan kita banyak menjumpai informasi di berbagai media ya. Ternyata kan anak-anak kita luar biasa. Mereka berprestasi di luar negeri begini-begini gitu. Banyak loh profesor kita yang bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena ya kita kan biasanya lebih menghormati orang luar ketimbang orang Nah, sendiri gitu. iya, Jadi anak bangsa kita itu banyak ya lari keluar karena tidak mendapatkan penghargaan yang layak di negeri sendiri. Nah, oleh karena itu, ayo kita rubah mindset kita berbangga dengan kader, dengan anak bangsa sendiri, ketimbang kita misalnya mengekspor tenaga-tenaga asing, terus kemudian untuk berkembang di Indonesia, seperti itu. jadi kita masih kayak membutuhkan sebuah ini ya Pak, dorongan untuk kita juga bisa, kita tidak minder dengan karya-karya yang sudah diciptakan, menanamkan di diri kita bahwa kita juga bisa seperti mereka. Iya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak, ini masih mengenai kemerdekaan. Kalau di lingkungan saya sendiri ya Pak ya, kalau misalnya kita memaknai kemerdekaan itu dengan misalnya memasang bendera merah putih, memasang lampu-lampu dan adanya karnaval dan lainnya. Nah, menurut Pak Imam, apakah itu adalah tradisi atau seperti apa memaknainya? Iya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menjelang 17 Agustus kan banyak dilakukan ya, Nah, seperti lomba-lomba menghias rumah kantor dengan bendera merah putih. Nah, bagi saya itu bagian dari ekspresi. Ya, ekspresi kebanggaan, ekspresi cinta kita terhadap negara, ekspresi nasionalisme kita. Iya, tapi tidak cukup hanya berhenti di simbol-simbol saja. Itu kan simbol-simbol dan seremonial saja itu. Iya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana makna kemerdekaan itu dapat termanifestasi ya. Artinya apa namanya itu teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini contohnya misalnya begini. Makna kemerdekaan itu adalah makna yang sangat dalam. Bagi saya, kemerdekaan itu adalah kedaulatan, kemandirian, begitu. Baik dalam berpikir, bersikap, berbuat, seperti itu. Itu merdeka itu. Jadi kalau kita tarik dalam konteks dunia kita ya, di dunia kepemiluan, dalam konteks demokrasi elektoral misalnya, merdeka itu adalah ketika setiap warga negara itu punya kemandirian, kedaulatan dalam memilih pemimpinnya. Gitu. Jadi sahabat pemilih ini misalnya ya, itu merdeka dalam konteks lembaga penyelenggara seperti kami adalah ketika kalian memilih pemimpin itu karena dari nurani, bukan karena ada tekanan atau tipu-tipu uang misalnya, money politik, bukan itu, bukan. Tapi saya memilih pemimpin karena menurut saya karakternya ya baik, terus punya visi yang unggul untuk Indonesia, kemudian ya macam-macam lah. Seperti itu menurut saya adalah kemerdekaan yang sejati gitu.
Ini kalau kita tarik dalam konteks demokrasi elektoral atau Iya. kepemiluan seperti Iya. itu. Jadi merdeka adalah ketika pemilih berdaulat, mandiri dalam memilih dan memberikan suaranya untuk memilih pemimpin seperti itu. Tapi Pak, dari apa yang kita lihat dan kita kembali lagi ke masa dahulu, masih masa-masa perjuangan itu Pak. Jangankan untuk untuk lomba, untuk memasang bendera, untuk mengibarkan bendera merah putih saja kita harus merobek bendera Belanda Pak. Jadi kan menurut saya apakah harus ada semacam lomba-lomba itu kan, kalau misalnya lomba-lomba event itu kan kayak bergembira, sedangkan pahlawan kita dulunya itu kan seperti bukan bersedih sih ya, kalau dibilang bukan bersedih ya Pak ya, maksudnya penuh dengan perjuangan dan tidak ada senyum di wajah mereka karena mereka sedang berjuang untuk mengibarkan sebuah bendera. Iya, kalau bagi saya kan warga negara yang tidak mengekspresikan kesenangannya, sukacitanya ketika menyambut tanggal 17 Agustus itu sudah keterlaluan itu. Oh enggak ikut berjuang, enggak usah berjuang kan? Kita tinggal memasang bendera saja enggak mau atau sungkan gitu. Ini sudah keterlaluan gitu. Jadi minimal kita bisa mengekspresikan kebanggaan kita. Ini adalah jasa-jasa para pejuang kita. Mereka dulu itu mempertahankan bendera merah putih itu dengan darah dan nyawa gitu. Memang ya apa sih artinya bendera hanya kain saja? Kan tidak ada artinya. Paling kalau beli hanya 25.000. Tapi makna yang dikandungnya itu yang luar biasa. Begitu. Di balik bendera merah putih itu ada jutaan nyawa yang sudah menyalang untuk mempertahankan bendera Sangsaka merah putih itu. Jadi oleh karena itu bagi saya sangat mengapresiasi banyak masyarakat di desa, di kampung-kampung ya, di kota-kota itu banyak lomba-lomba kampung masang bendera begitu, terus lomba-lomba macam-macam dalam rangka mensiarkan, mensemarakkan tanggal 17 Agustus ini. Nah, ini juga bisa disampaikan ya Pak ke teman-teman pemilih yang belum mengibarkan bendera merah putih di rumahnya ya Pak ya. Nah, boleh langsung memasangnya ya Pak sebagai bentuk penghargaan untuk para pahlawan yang sudah gugur demi mengibarkan bendera merah putih. Teman-teman pemilih, nah berbicara tentang kemerdekaan ya Pak Imam ya, tidak lepas dari seorang proklamator yang sudah tidak asing mungkin bagi kita, karena beliau juga menjadi presiden pertama untuk kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Menurut pandangan Pak Imam, sosok Insinyur Soekarno ini seperti apa? Iya, bagi saya Soekarno itu adalah founding father ya, pendiri bangsa ini. Itu sangat inspiratif sekali, terus kemudian progresif gitu. Jadi kalau ingat Soekarno kan ceramah atau pidatonya yang sangat agitatif gitu ya, sangat bersemangat begitu kan. Seperti Bung Tomo lah dulu ketika peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi Allahu Akbar gitu, merdeka atau mati gitu. Gitu. Jadi kalau bagi saya Bung Karno itu sosok tipologi pemimpin yang sangat inspiratif terutama bagi generasi muda ya. Jadi bagaimana semangat kita untuk mengisi kemerdekaan itu harus seperti beliau-beliau begitu. Seperti itu. Tetapi Bung Karno itu hanya mewakili ketika melakukan pembacaan proklamasi, mewakili atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang berjuang adalah semua tokoh-tokoh bangsa kita. Nah oleh karena itu menurut saya semua pahlawan kita dari berbagai belahan daerah manapun di Indonesia itu layak untuk mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk teman-teman pemilih, kata Pak Imam kita harus mengapresiasi dari Bapak Insinyur Soekarno. Tapi bukan karena ketika lambang Bapak Insinyur Soekarno di uang ya Pak. Tapi kan banyak kan tokoh-tokoh pahlawan yang memang diabadikan di mata uang di kertas maupun di logam ya. Tapi ini kan Bapak Insinyur Soekarno nominalnya. Oh iya.
Tapi ada loh teman saya itu di rumah yang agak sedikit fanatik gitu ya. Iya, Ini contoh cerita aja ini iya, kan. boleh. Itu kalau nggak salah itu di uang kertas 5 ribuan Mm-mm. itu ada foto salah satu pahlawan nasional yang kebetulan kiai gitu. Namanya Kiai Idham Khalid kalau nggak salah itu. Idham Khalid itu beliau salah satu pahlawan nasional, mantan ketua umum PBNU ya dulu itu nggak mau apa namanya itu uang kertasnya itu ditaruh di dompet itu. Kenapa? Ketika saya tanya kenapa kok nggak mau, loh ini kan fotonya kayak nanti saya itu sul adab gitu. Jadi nggak mau gitu. Itu cerita guyon saja ya, Iya. intermezzo saja. Kira-kira ini bentuk penghormatan kita terhadap para pahlawan kita. Terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk sekarang ini Pak, pesan untuk anak muda yang harus meneruskan perjuangan Bapak Insinyur Soekarno untuk Iya, teman-teman. iya, mengutip yang slogan yang sering disampaikan Bung Karno ya, apa namanya itu, jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi generasi muda Indonesia harus paham perjalanan sejarah bangsanya agar mereka itu berbangga, kemudian meneladani perjuangan-perjuangan para pendahulunya. Kebanyakan anak muda kita kan buta sejarah, sehingga Iya, mereka lebih apresiatif, lebih kagum terhadap bangsa-bangsa lain gitu. iya, Padahal pahlawannya sangat luar biasa. iya, Itu yang pertama. Terus kemudian Bung Karno itu sangat optimis terhadap masa depan generasi muda. Makanya beliau pernah mengatakan itu, berikan aku 10 pemuda gitu ya, maka akan saya rubah Indonesia gitu. Ini menandakan bahwa pemuda sangat sangat penting dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan ini. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat pemilih, teman-teman pemilih, ayo siapkan diri kita begitu. Kemudian eh ini apa namanya itu, kuatkan sumber daya manusia kita agar kita menjadi bagian dari orang yang memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah pesan dari Bapak Imam untuk kita agar, karena kebanyakan nih Pak Imam, teman-teman pemilih banyak mengidolakan apa kalau seperti apa ya, bahasa anak gaulnya opa-opa Korea sekarang Pak. Jadi banyak yang mengidolakan, lebih paham tentang pribadi atau sifat dari opa-opa Korea, bukan Iya. lagi tentang para pahlawan. Kebanyakan sih Pak. Tapi mungkin semoga saja masih ada teman-teman pemilih yang mau belajar tentang kemerdekaan. Karena beberapa yang Devi temui ketika ada di masyarakat itu Pak, ketika ditanya pahlawan sudah Tidak tahu tidak gitu. tahu. Nggak tahu. Tapi ketika ditanya tentang pemeran Tokoh-tokoh film gitu. tokoh-tokoh film itu langsung nyambung gitu Iya, Pak. iya, iya. Jadi ini salah satu bagaimana untuk kita mencintai pahlawan kita. Ya memberikan apa ya, edukasi Iya. terhadap terutama anak-anak kita, generasi muda kita, pahlawan-pahlawan nasional. Nah, Ya, siapa itu Bung Karno, siapa itu Bung Hatta, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan. Mereka semua adalah pahlawan nasional kita yang membangun masyarakat dan bangsa kita seperti ini adalah mereka-mereka itu semuanya. Dulu waktu saya masih SD itu biasanya di kelas-kelas itu dipampang ini loh, apa namanya, poster gitu Iya. ya. Jadi gambarnya itu foto-foto Pahlawan, pahlawan iya. gitu, nah, kan? Iya. Nah, sekarang nggak tahu sekarang di sekolah. Kayaknya sudah Dulu mulai. saya hafal itu ada Patih Murah, ada Cut Nyaden, ada Tengku Umar gitu ya, yang dari apa itu. Banyak lah gitu yang saya kenal itu. Itu dulu waktu masih saya SD itu. Jadi sudah dikenalkan sejak dini tokoh-tokoh kita gitu. Nah, menurut saya anak muda sekarang kan lebih tertarik ke tokoh-tokoh Korea gitu ya, tokoh-tokoh Bollywood gitu. Nah, itu mentalitas inlander itu mentalitas yang minder ketika berhadapan dengan bangsa lain. Jadi seakan-akan kalau kita lihat orang Korea, orang-orang luar itu seakan-akan kita cukup jadi apa namanya itu, jadi konsumen penikmat saja. Gitu, padahal kita juga bangsa yang sangat besar. Nah, karena ini sudah di luar pembicaraan tentang pahlawan kita, salah satunya adalah Insinyur Soekarno, ini di luar Pak.
Nah, di situ Bondo sendiri kan kita juga punya pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Nah, menurut Pak Imam, pandangan dari salah satu pahlawan nasional Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ini seperti apa, Pak? Ya, ini sangat sangat apa namanya plus untuk masyarakat Nah, Situbondo ya. plus ini ya, Ya, plusnya. kebanggaan kita bersyukur ada anak bangsa asal Situbondo Bondo. yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Nah, yaitu Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Sukerjo. Nah, bagi saya beliau itu adalah sosok pahlawan yang perlu diteladani oleh generasi muda. Bagaimana nasionalisme Kiai As'ad, bagaimana perjuangan beliau gitu ya. Tidak hanya dalam konteks bagaimana mengusir penjajah kolonial Belanda dari bumi Situbondo dan sekitarnya, tapi Kiai As'ad itu juga memberikan contoh bagaimana mengisi kemerdekaan. Gitu. Jadi Kiai As'ad itu berjuang untuk kemerdekaan, tapi juga memberikan contoh bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi? Yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren Sukerjo misalnya itu kan. Nah, ini berarti beliau memberikan pesan bahwa untuk mengisi kemerdekaan, jalan satu-satunya yang paling penting adalah melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu saya ngajak seluruh sahabat-sahabat pemilih ya, generasi muda, kaum milenial, jangan sia-siakan masa muda kita untuk senang-senang dan berfoya-foya. Tapi ayo kita isi dengan kegiatan yang positif, terutama bagaimana mengembangkan pendidikan kita. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bangga ya, Pak. Karena kita hidup di Situbondo yang mungkin apa daerah kita tidak banyak dikenal, tapi kita punya pahlawan nasional. Nah, sehingga dikenal. Berbicara tentang Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Pak. Ini kan baru dikokohkan menjadi pahlawan nasional beberapa tahun ini. Nah, kenapa tidak sedari dulu dikokohkan menjadi ini? Iya, karena memang proses untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional itu kan ada prosedurnya ya, ada regulasi yang mengatur itu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ini ada orang berjasa, bahkan syahid ketika perang misalnya bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ya tidak semudah itu. Kita butuh proses, butuh kajian-kajian, butuh penelusuran sejarah, butuh macam-macam lah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tapi bagi saya bukan problem apakah ditetapkan sudah puluhan tahun yang lalu atau baru ditetapkan hari ini sekalipun, tetapi yang jelas mereka semuanya berjasa untuk bangsa ini. Itu. Berarti tidak ada bahwa ini pahlawan baru, ini pahlawan lama, berarti tidak ada ya Pak? Nggak ada, itu hanya persoalan prosedur saja itu. Itu persoalan prosedur saja itu kan. Tapi yang jelas mereka semuanya adalah orang-orang yang berjasa untuk bangsa ini. Soalnya begini Pak, ketika pahlawan, kan ada poster pahlawan biasanya kita taruh, nah itu kan sudah bertambah di dalam poster itu dengan poster Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Mendapat pertanyaan, loh ini pahlawan baru ya, kok baru ada ya fotonya di poster gitu. Nah, ungkapan ini pahlawan baru itu tidak tepat. Yang tepat itu adalah ini adalah pahlawan yang baru ditetapkan oleh pemerintah, baru ditetapkan. Kalau pahlawannya mereka sudah pahlawan, karena para pejuang kita dulu itu bukan berjuang untuk bangsa kita, itu bukan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional, bukan. Mereka nggak kepikiran bahwa nanti saya akan ditetapkan sebagai, tidak, karena mereka berjuang ikhlas ya, lillahi ta'ala, tanpa pamrih, seperti itu. Jadi itu kurang tepat kalau disebut ini pahlawan baru, karena mungkin mereka melihat posternya itu baru ada kan, posternya baru ada terus ya ini pahlawan baru atau berjuang di apa, kenapa baru ada gitu. Nah, itu pentingnya edukasi sejarah bagi kaum milenial dan generasi muda gitu. Baiklah teman-teman pemilih, itulah tadi perbincangan kita tentang kemerdekaan. Kita sudah mengulik tentang pahlawan nasional dan salah satu pahlawan kita di Situbondo sendiri. Gak nyangka kita punya pahlawan sendiri, jadi kita harus tetap meneladani dan kita harus tetap bangga dengan pahlawan kita.
Nah, teman-teman pemilih, untuk podcast selanjutnya nih mungkin teman-teman mau request, mau kita berbicara topik apa, ataupun kita mau berbincang dengan siapa, jangan lupa untuk komentar di bawah ini. Terima kasih Bapak Imam atas waktunya sudah menceritakan kepada saya dan teman-teman pemilih di rumah tentang kemerdekaan, tentang perjuangan, dan tentang pahlawan Situbondo. Ya, sama-sama. Baik teman-teman pemilih, sekian podcast hari ini. KPU melayani integritas 24 jam, bersama KPU kita bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.